Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu para ikhwatal iman hafizakumullah, kira-kira ada nggak di antara para ikhwah Bapak Ibu yang pernah melihat tetangganya atau saudara-saudara kita gitu kan, yang pernah melakukan ibadah umroh, berangkat melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah Madinah. Nah, setelah pulang kehidupannya itu semakin berkah, semakin makmur, ibaratnya seperti itu ya. Nah, misalnya satu contoh, sebelum berangkat umroh mungkin kehidupannya pas-pasan, tapi setelah pulang umroh, setelah pulang haji, Masya Allah tabarakallah, baik yang punya usaha, misalkan punya bisnis, apapun profesinya, itu diberi keberkahan oleh Allah. Ya, yang tadinya rezekinya nggak lancar diberi kelancaran gitu kan, yang tadinya pedagang nggak lancar diberi kelancaran dan kemudahan oleh Allah. Nah, kira-kira ada nggak yang melihat seperti itu? Kemudian mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah melihat sebelum berangkat umroh atau sebelum berangkat haji kelakuannya kurang baik. Contoh, jarang melakukan sholat berjamaah, katakanlah ke musola atau ke masjid gitu kan. Kemudian setelah pulang umrah atau setelah pulang haji ternyata ibadahnya itu ada peningkatan ya. Misalnya sering melakukan sholat berjamaah di masjid atau paling tidak dengan istrinya, seperti itu. Intinya kehidupannya jauh lebih baik daripada sebelum berangkat umrah atau sebelum berangkat haji. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu yang akan saya bahas nanti gitu kan. Jadi ini sekedar sedikit masukan buat para calon tamu-tamu Allah, calon tamu-tamu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik jemaah umrah ataupun para calon jemaah haji. Yang pertama ini nih, yang pertama yang harus dilakukan, jangan pernah tinggalkan sholat duha saat di sana. Ini seringkali saya menyampaikan, baik melalui konten video seperti ini ataupun pada saat saya membimbing jemaah umrah atau jemaah haji. Ini selalu saya tekankan. Ya, apalagi jemaah umroh selama berada di Mekah Madinah ini kan sifatnya sangat terbatas gitu kan. Ketika Bapak Ibu berangkat yang waktunya hanya sangat terbatas di kota Madinah, jangan pernah tinggalkan sholat duha. Karena manfaat daripada sholat duha ini, ya Allah, luar biasa. Mungkin Bapak Ibu seringkali mendengar dari para masyayikh, para habaib gitu kan, para kiai, para ustadz, masalah keutamaan sholat duha. Mungkin panjang untuk saya bahas masalah ini, tapi saya mau ngambil poin-poinnya Bapak Ibu. Paling tidak ketika ibadah kita itu sudah benar-benar di dua tanah suci Mekah Madinah, ya, duha kita dijaga, kemudian tahajud kita dijaga. Nah, ketika kita pulang, jangan heran tetangga kita, ya kan, jangan heran kalau kehidupannya itu semakin berkah. Ini yang saya maksud. Kemudian, nah, yang kedua ini Bapak Ibu, jangan heran pula kalau pas pulang umroh, pas pulang haji kelakuannya semakin membaik. Apa sebab? Karena ini tercatat sebagai umroh yang mabrur atau yang haji yang mabrur, seperti itu Bapak Ibu. Makanya ini tanda-tanda kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallu fil laili wan nasu niyam, selalu membiasakan sholat malam di saat orang lain sedang tertidur. Itu tanda daripada haji mabrur atau umroh mabrur. Itu loh Bapak Ibu. Nah, kira-kira saya mau tanya nih, bagi para calon jemaah umroh, para calon jemaah haji, pengen nggak ibadah hajinya atau ibadah umrohnya pada saat dipanggil oleh Allah, pengen mabrur nggak? Nah, ini yang harus jadi catatan penting Bapak Ibu. Kalau pengen mabrur, pengen usahanya setelah pulang diperbaiki oleh Allah, ekonominya gitu kan, rizkinya lah. Karena kalau kita ngebahas masalah ekonomi itu tertuju kepada uang, ya kan, pada usaha. Tapi masalah rizki ini kan, rizki ini penjabarannya luas menurut saya. Kita diberi kesehatan oleh Allah, itu rizki, ya kan. Kita dijauhkan dari musibah, itu rizki. Nah, kalau Bapak Ibu pengen dimurahkan rizkinya, maka yaitu tadi, lakukanlah sholat duha, istiqomahkan, konsisten. Nah, bahasa sekarang itu harus konsisten. Apalagi pada saat berada di tanah suci Mekah Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Biarkan teman-teman kita itu ngobrol misalnya di mana? Di kamar gitu kan, lagi asik ngobrol. Kita nggak usah ikut-ikutan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kalau bisa Bapak Ibu supaya nanti
bisa mendapat nilai kebaikan, ajak teman kita. Ajak teman kita, yuk jangan ngobrol terus. Kita di sini ini di Madinah ini sifatnya sementara. Misalnya 3 atau 4 hari. Di Mekah 3 atau 4 hari. Setelah itu kita pulang ke Indonesia. Nah, belum tentu kita di tahun depan, di bulan depan misalnya kita dipanggil lagi oleh Allah. Makanya ayo kita manfaatkan waktu yang sangat singkat selama berada di tanah suci Mekah Madinah. Itu kan punya nilai pahala tersendiri Bapak Ibu. Mohon maaf kalau tujuan kita ke sana, kedua tanah suci Mekah Madinah seakan-akan yang terakhir gitu kan, terakhir kalinya. Belum tentu bulan depan atau tahun depan kita bisa dipanggil lagi oleh Allah. Insya Allah semangat untuk melakukan sholat sunnah. Yang pertama yaitu tadi sholat duha Bapak Ibu. Jangan pernah ditinggalkan. Terkait dengan waktu-waktu yang baik itu, ini seringkali saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Usahakan setelah sholat subuh, ya kan, Bapak Ibu jangan tergesa-gesa untuk pulang ke hotel, jadi zikir dulu, wiridan dulu gitu kan. Biarin orang pada sarapan semua, kita standby dulu. Nah, di mana, di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram paling tidak sholawat kita 1000 atau istighfar kita 1000, kemudian kita baca Quran sambil lalu nunggu as-suruk, ya kan. As-suruk itu apa ya kalau dibahasakan Indonesia itu, jadi bidaya duha ya, jadi awal duha gitu kan Bapak Ibu. Jadi as-suruk artinya sekali lagi setelah sholat subuh jangan langsung pulang, kita nunggu as-suruk. Ya diperkirakan jamnya ya, karena nggak tentu ya Bapak Ibu, tergantung cuacanya. Kalau musim panas itu kadang agak cepat gitu kan, agak cepat. Tapi kalau musim dingin itu agak lambat. Yang biasanya misalnya kalau di Madinah katakanlah subuhnya itu jam 5 gitu kan, itu musim dingin. Nah, itu kalau musim panas Bapak Ibu artinya lebih cepat, bisa jam 4 atau setengah 5 seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu kebingungan masalah waktu suruknya ini, itu gampang, nggak seperti zaman-zaman orang tua kita dulu. Apa sebab? Karena sekarang sudah ditempel jam digital. Katakanlah kalau di Masjid Nabawi itu kan pas pintu masuknya, setiap pintu masuk biasanya ada jam digital di situ Bapak Ibu. Duhur jam berapa, asar jam berapa, maghrib jam berapa, isya, kemudian subuh dan as-suruk itu tercantum di situ. Nggak kebingungan. Nah, tapi ingat ya Bapak Ibu, sholat duha itu jangan dijadikan modus. Ya, bahasa kasarnya jangan dijadikan modus ya. Modus itu apa? Mau sholat duha semata-mata pengen cepet kaya, pengen cepet dapat uang, pengen cepet rezekinya, itu salah. Pokoknya sholat duha itu lillah gitu kan. Karena yang ngatur rezeki kita itu kan Allah Bapak Ibu, yang ngatur ekonomi kita itu Allah. Jadi kalau kita udah rutin, komitmen gitu kan, konsisten, istiqomah, wah komplit nih kayaknya ya. Itu insya Allah Allah yang memberikan rezeki kita dari segala arah. Nah gitu. Jadi kehidupan kita semakin berkah, ekonomi kita semakin berkah, semakin lancar. Artinya di hati kita itu jangan ada sedikit atau sebesit, saya mau sholat duha lah mumpung di Madinah, supaya uang saya banyak, supaya usaha saya lancar. Jangan seperti itu. Makanya saya bilang jangan dijadikan modus gitu loh. Pokoknya sholat duha lillahi ta'ala, saya mau komitmen. Mulai dari sekarang saya dipanggil umroh ya kan oleh Allah. Mungkin bisa jadi saya bisa mengistiqomahkan sholat ini sampai ke Indonesia. Bahkan mungkin saya bisa dipanggil lagi oleh Allah, ya, bisa melakukan ibadah haji terus, saya mau istiqomah. Nah, jadi kita punya anggapan seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu beranggapan sholat duha itu semata-mata pengen uang, usaha pengen lancar, itu salah. Nah, jadi sekali lagi sebelum video ini saya akhiri Bapak Ibu, saya tekankan ini sekedar pesan dari saya pribadi, karena setelah saya perhatikan itu masih banyak ya jemaah umrah, jemaah haji yang kadang habis sholat subuh pengen cepet-cepet balik ke hotel, pengen sarapan, takut sarapannya cepet habis gitu kan, dan lain sebagainya. Intinya jangan cepet-cepet pulang, usahakan selama berada di tanah suci kita bisa memperbaiki sholat-sholat sunnah kita ya. Apa sebab? Karena ini anjuran dari Rasulullah SAW. Kalau kita melakukannya sholat duha ini dengan konsisten gitu kan. Jadi setelah setelah sholat subuh kita nunggu sebentar, zikir dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu perbanyak selawat, perbanyak membaca istighfar, kemudian nunggu sampai misalnya
misalnya jam 6 ya, sampai tunggu jam 6, sholat subuhnya jam 4 atau jam setengah 5, kita tunggu sampai jam 6. Ketika selesai melakukan sholat duha baru kita pulang. Sehingga saya yakin dan hakul yakin kalau Bapak Ibu gara-gara menjaga istiqomah sholat duha, nggak usah khawatir rezeki Allah itu nggak tertuker gitu loh. Nggak bakalan, mohon maaf, misalnya jatah Bapak Ibu 1 piring tuh di hotel sarapannya, nggak bakalan setengah piring. Insya Allah Allah sudah mengatur rezekinya orang itu masing-masing Bapak Ibu ya. Ini anjuran dari Rasulullah kalau bisa, yaitu setelah setelah melakukan sholat subuh, jadi tunggu dulu, dzikir dulu, seperti itu, perbanyak berzikir. Karena banyak hadis-hadis yang saya temukan itu Bapak Ibu, salah satu diantaranya man shalla ghadatin fil jama'ati au fil masjid, ya kan, barang siapa yang melakukan sholat berjamaah seperti sholat subuh, ya kan, ini yang dimaksud sholat subuh berjamaah di rumah atau di masjid, kemudian dia nunggu dulu, berzikir dulu, uzkurullah, berzikir kepada Allah, wa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa 2 rakaat? Yaitu sholat duha, ya kan, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Masya Allah. Jadi pahalanya itu Bapak Ibu seperti melakukan ibadah haji dan ibadah umroh dengan sempurna ya. Tapi ingat loh, walaupun Bapak Ibu misalkan dapat pahala haji dan pahala umroh, bukan berarti gugur kewajiban umroh dan kewajiban hajinya, tapi setara gitu loh. Makanya konten ini menurut saya, video ini menurut saya baik sekali ditonton ya. Walaupun Bapak Ibu itu nggak melakukan ibadah umroh, yang penting kita konsisten melakukannya di Indonesia, di tempat-tempat kita tinggal. Insya Allah, misalnya kita belum punya kemampuan untuk melakukan ibadah umroh, kalau udah kita sering komitmen gitu kan, konsisten melakukan ibadah sholat duha, itu pahalanya kata Rasulullah, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Pahalanya setara dengan melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, mungkin ada pertanyaan nih, misalnya kira-kira akhir duha itu jam berapa Ustadz? Itu tergantung ya. Kalau di Indonesia beda, di sana beda. Itu batas waktunya pokoknya ya sekitar jam 11 atau setengah 12 lah ya. Sebelum masuk waktu zuhur itu batas waktunya. Artinya kalau Bapak Ibu itu pengen melakukan bidaya duha di awal waktu sholat duha, itu lakukan sekitar jam 6 kalau di Arab Saudi. Kemudian itu 2 rakaat ya, bisa ditambah 4 rakaat ya kan. Kemudian bisa ditambah 8 rakaat, itu nyampe jam 11 bisa Bapak Ibu ya. Saya rasa paham ya Bapak Ibu. Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya video ini Bapak Ibu, bagi para calon jemaah umroh, para calon jemaah haji, sudah ada persiapan ibadahnya, dan paling tidak nanti insya Allah kehidupannya Bapak Ibu setelah pulang haji, setelah pulang umroh itu insya Allah kehidupannya semakin berkah, usahanya semakin berkah, karena ibadahnya betul-betul dijaga saat di dua tanah suci Mekah Madinah ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, sedikit cuplikan pendek, namun mudah-mudahan bermanfaat ya, walaupun serba singkat, serba pendek, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.